Pernah nggak sih ngerasa kejebak secara finansial, padahal udah kerja keras banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 7 aturan tak terlihat yang mungkin jadi biang keroknya. Aturan yang tanpa sadar malah menyabotase jalan Anda menuju kekayaan. Kedengaran familiar nggak? Anda udah lakuin semuanya dengan benar. Kerja keras, banting tulang. Tapi kok rasanya kayak ada tembok gede kasat mata yang nahan Anda? Tenang, Anda nggak sendirian. Dan kabar baiknya, masalahnya seringkali bukan di usaha Anda loh. Dan biar kita sama-sama clear ya, ini tuh bukan karena Anda kurang pintar atau kurang rajin. Justru banyak banget orang yang paling pekerja keras itu yang paling kesulitan finansial. Jadi kalau bukan usaha, terus apa dong masalahnya? Nah, masalahnya itu ada di pemrograman finansial atau skrip tak terlihat yang kita serap sejak kecil. Skrip ini nih yang ngebentuk respons otomatis kita soal uang. Dan bahayanya, ini tuh rasanya kayak hal yang wajar dan logis. Padahal, justru inilah yang bikin kita nggak bisa maju. Oke, sekarang ayo kita bedah bagian pertama dari skrip ini. Keyakinan-keyakinan paling dasar yang jadi pondasi semua keputusan keuangan kita. Ini dia nih, 2 jebakan pola pikir yang paling umum. Aturan tak tertulis nomor 1. Keyakinan di alam bawah sadar kita kalau uang itu terbatas, langka, dan bakal habis terus. Pikiran kayak gini nih yang bikin kita cemas terus-terusan setiap kali lihat uang, mau itu pas dapat atau pas ngeluarin. Jadi gini, ada 2 cara mandang uang. Pola pikir kelangkaan atau scarcity mindset, ngelihat uang sebagai sesuatu yang harus dijaga mati-matian, yang bikin kita jadi takut banget buat ambil resiko. Nah, sebaliknya, pola pikir kelimpahan atau abundance mindset, ngelihat uang sebagai alat yang bisa dilipat gandakan kalau kita pintar investasinya. Aturan kedua ini, ini membangun tembok penghalang identitas yang kuat banget. Kalau kita percaya kekayaan itu cuma buat orang serakah, licik, atau yang beruntung banget, ya, mengejar kekayaan jadi terasa kayak mengkhianati diri sendiri dan nilai-nilai yang kita pegang. Ini nih yang akhirnya mengarah ke pemikiran yang bahaya banget. Saya mungkin miskin, tapi seenaknya saya orang baik. Keyakinan ini malah bikin kita nyaman dengan kondisi finansial yang gitu-gitu aja, karena kita menganggapnya sebagai tanda kalau kita ini orang yang bermoral. Jadi, poin paling krusialnya adalah penghalang identitas ini benar-benar menghentikan kita buat belajar. Coba pikir deh, kalau Anda percaya sukses finansial itu cuma soal hoki atau curang, ngapain juga capek-capek belajar cara bangun kekayaan kan? Ambisi kita udah mati duluan sebelum sempat berkembang. Oke, tadi kita udah ngomongin soal keyakinan yang abstrak. Sekarang, kita geser ke gimana keyakinan itu mendorong tindakan-tindakan nyata yang seringkali sayangnya jadi pola perilaku yang merusak. Aturan nomor 3, habiskan sekarang karena besok belum tentu ada. Ini kedengarannya kayak filosofi nikmati hidup ya. Iya kan? Padahal ini sebenarnya resep jitu buat ketidakamanan finansial seumur hidup. Aturan ini lebih mentingin konsumsi dan kepuasan instan daripada bangun aset buat masa depan. Dan ini tuh menciptakan lingkaran setan. Kita nyari kepuasan instan yang seringnya dibiayai pakai utang. Terus, tiap kali gaji naik, gaya hidup ikutan naik. Hasilnya, kita jadi bergantung banget sama gaji bulan depan, kejebak di putaran yang nggak ada habisnya. Lanjut ke aturan berikutnya, yaitu keengganan yang ekstrim buat ambil resiko. Ini nih yang bikin banyak orang bertahan di pekerjaan yang mereka benci atau di situasi keuangan yang gitu-gitu aja. Kenapa? Karena perubahan itu rasanya lebih bahaya daripada stagnan. Zona nyaman itu emang terasa aman ya, karena ngelindungin kita dari kerugian yang kelihatan. Tapi, biaya tak terlihatnya itu jauh lebih besar. Dengan nggak pernah ngambil resiko yang diperhitungkan, kayak investasi atau mulai bisnis sampingan, kita sebenarnya lagi ngejamin diri kita bakal diem di tempat yang sama selamanya. Aturan ini kayaknya udah jadi andalan banyak orang. Salahkan pemerintah, salahkan ekonomi, salahkan bos. Emang sih, secara psikologis ini rasanya enak. Kayak tameng buat ego kita dari rasa gagal. Tapi harganya mahal banget loh. Saat kita nyalain faktor luar, kita sebenarnya lagi nyerahin semua kendali buat ngubah situasi kita. Sebaliknya, mindset orang kaya itu ngambil tanggung jawab radikal atas hasilnya. Bahkan kalau situasinya nggak adil, pertanyaannya jadi, oke, apa yang bisa saya kendalikan? Skill apa yang bisa saya asah? Jadi beda banget kan fokusnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana caranya mutusin lingkaran setan ini dan ngambil alih kendali nasib finansial kita? Kuncinya cuma satu, pindah dari reaktif jadi proaktif. Hidup dalam mode bertahan secara finansial itu bikin kita kayak pemadam kebakaran, sibuk terus mademin api. Dan kalau Anda sibuk sama krisis hari ini, mana sempat mikirin atau nyiapin buat pencegahan besok. Ini jadi siklus yang muter-muter di situ aja.
Nah, ini yang disebut pajak kemiskinan dalam aksi nyata. Nggak mau servis rutin mobil yang murah, akhirnya malah keluar jutaan buat perbaikan besar. Nggak mau cek kesehatan preventif, ujung-ujungnya kena tagihan UGD yang bikin pusing. Jadi proaktif tuh mungkin rasanya lebih mahal di awal. Tapi percaya deh, dalam jangka panjang itu jauh lebih murah. Pas hidup lagi berat dan stres, hiburan itu sering dianggap kayak obat emosional. Pengeluaran buat distraksi, langganan streaming, jajan kopi, makan di luar, rasanya jadi kayak kebutuhan pokok buat bertahan hidup, bukan lagi kemewahan. Nah, inflasi gaya hidup mikro ini, pengeluaran-pengeluaran kecil yang numpuk, akhirnya nyegerogoti sumber daya yang harusnya bisa buat nabung atau investasi. Mindset orang kaya itu ngebalik logikanya. Hiburan itu hadiah setelah kita mencapai target, bukan pelarian dari stres. Ini bikin hiburannya jadi lebih berarti dan gak merusak. Jadi gimana dong cara kita ngerombak semua aturan ini? Jawabannya adalah dengan secara sadar, sengaja, milih buat ngadopsi keyakinan-keyakinan baru yang lebih memperdayakan. Intinya, kita nulis ulang kode pemrograman finansial kita. Intinya adalah kita perlu melakukan pergeseran mental yang fundamental, pindah dari pola pikir serba kurang ke serba cukup, dari nyalahin orang lain ke ambil tanggung jawab penuh, dan dari yang tadinya selalu reaktif sama masalah jadi proaktif mencegahnya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke Anda. Sekarang setelah Anda bisa melihat kode-kode tak terlihat yang mungkin selama ini nahan Anda, langkah pertama menuju kebebasan adalah nulis aturan baru buat diri sendiri. Jadi, coba deh pikirin, apa satu aturan baru yang bakal Anda mulai hari ini?